Tingkir adalah legenda yang berasal dari Jawa Tengah. Tokoh Jaka Tingkir sebagai pendiri dan raja pertama di Kerajaan Pajang yang berkuasa antara tahun 1568 sampai dengan 1582. Cerita ini dimulai dari mimpi Ki Ageng Tingkir yang memerintah Ki Ageng Tingkir untuk mengambil kelapa muda lalu meminumnya. Aneh kali mimpiku, masa di depan ada kelapa. Coba gue lihat dulu lah, mana tahu beneran. Iya, ada kelapa di sini, ku bawa pulang aja lah. Nanti aja lah aku minumnya, tunggu aku pulang mengembara kerbau. Assalamualaikum. Mas Pengging, silakan masuk Mas. Iya ya. Ini loh Mas Pengging, kelapa untuk sampean. Istirahat dulu di sini. Sampean sudah lewat perjalanan jauh. Ini Mas Pengging kelapanya, aku ke dapur dulu ya. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Ki Ageng Tingkir melihat kelapa tidak ada di meja. Ternyata kelapanya sudah diminum oleh Ki Ageng Pengging. Mana tahu yang minum kelapaku. Bukan Mas, tadi istrimu yang ngasih kelapamu. Sebenarnya kelapa muda itu mimpi yang memerintahkan aku agar aku meminumnya. Maafkan aku Bang Mas, aku benar-benar tidak tahu. Santai aja Mas, mungkin udah takdir Tuhan bahwa keturunanmu yang akan jadi pemimpin di tanah Jawa. Ya udah Mas, kalau gitu aku pulang dulu. Ya udah, monggo. Enggak. Singkat cerita, sudah beberapa bulan istri Ki Ageng Pengging hamil. Saat pertunjukan wayang, istri Ki Ageng Pengging melahirkan. Anak laki-laki Ki Ageng Pengging diberi nama oleh Ki Ageng Tingkir, Mas Karebet. Ganteng Ging anakmu, moga-moga anakmu jadi anak yang kuat, api, dan suka nolong orang. Makasih banyak nih. Ging, ku namai anakmu Mas Karabet karena anakmu lahir pas acara wayang Karabet. Beberapa tahun kemudian, Ki Ageng Tingkir meninggal. Lalu singkat cerita, Ki Ageng Pengging meninggal karena melawan pasukan Kesultanan Demak karena dituduh memberontak. Lalu Nyi Ageng Pengging pun jatuh sakit dan meninggal. Lalu yang mengasuh Mas Karebet adalah istri Ki Ageng Tingkir, yaitu Nyi Ageng Tingkir. Ceritanya dimulai ketika Mas Karebet belajar kepada Nyi Ageng Banyu Biru. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Joko Tingkir sudah bangun sendiri tanpa perlu disuruh atau dibangunkan. Ia langsung berlatih di puncak, mengasah kesaktian dan kedoktean, serta berlatih silat dengan penuh semangat tanpa terlihat lelah. Nyi Ageng Banyu Biru pun mengawasi dengan teliti setiap gerakan dan pola latihan dari Joko Tingkir. Udah, kita lanjut aja nanti latihannya. Kemari kamu Karebet. Ada apa yang guru? Sekarang pakailah ilmu yang tinggi. Pergilah ke Sultanan Demak. Di sanalah hidupmu. Iya ya. Sebelum berangkat, terimalah ini. Lampung putih. Untuk apa ini ya? Ini kau masukkan ke dalam mulut kerbau Danu. Dan kerbau itu akan mengamuk. Dan hanyalah Mas Karebet yang bisa menghentikannya. Saya akan melakukannya ya. Sebaiknya sebelum kau pergi lebih baik pamit dengan orang tuamu dulu. Oke. Joko Tingkir kemudian berjalan ke tempat ibunya berada untuk meminta restu agar bisa pergi ke Keraton Demak. Selamat siang Bu. Ada apa Karebet? Aku minta restu untuk kerajaan Demak untuk mencari jalan hidup.
Ya sudah, aku merestuimu, asalkan kelakuanmu di Demak baik dan niatmu harus ikhlas. Awakmu udah makan belum? Kok dilihat-lihat lemas? Belum, Bu. Ya sudah, ini ada bekal biar awakmu nggak lemas. Makasih, Bu. Ya udah, hati-hati di jalan ya, dan jangan lupa pulang ya nak. Ya, Bu, saya pamit. Kira-kira saat waktu beduk atau sekitar menjelang maghrib, Joko Tingkir sampai di tepi sungai Bengawan Solo. Kebetulan sungai itu sedang banjir, airnya berkilau dan ombaknya besar. Joko Tingkir yang tidak kurang akal lalu membuat rakit untuk menyeberang. Tapi di tengah sungai muncul buaya siluman yang memang menunggu di sungai Bengawan Solo. Dari mana kau? Siapa namamu? Dari mana kau? Aku ingin menyeberang. Aku Joko Tingkir. Dari desa Tingkir. Tak bisa, ini tandaku. Kalian menghalangiku. Matikan kalian semua. Aku salah. Kau tidak boleh pergi ke Keraton Demak. Ya udah, makasih. Jangan jadi kenyataan saja. Sekarang kau berlandang ke wilayah Keraton Demak. Ya udah, aku menjalan sendiri. Ambil. Kalau pamit. Joko Tingkir sudah sampai di Keraton Demak. Itu kayak kerbau yang Bang Eyang. Memang benar, yang dimaksud itu Nyi Ageng Banyu Biru. Joko Tingkir menyumbatkan tanah liat ke dalam mulut kerbau tersebut. Seketika kerbau itu menjadi buas, mengamuk dan menyerang siapapun yang terlihat. Orang-orang di pasar pun berhamburan lari karena ketakutan. Ayo ke hutan. Enggak lah, semalam aku jumpa macan. Ya udah kalau gitu kita nyari kayu aja. Ayo. Loh, apa ini? Ini kan kerbau suamiku. Ayolah. Sunan Demak sedang bersemayam di Pendapa Kencana, dikelilingi oleh para abdi dalam sambil membawa kabar utusan dari Pati tiba di Keraton Demak. Ada kepentingan apa Anda kemari? Hamba utusan dari Demak. Hamba membawa kabar penting untuk Kanjeng Sunan Demak. Baik, ikut saya. Sembah nuwun, Sunan. Hamba utusan dari Pati ingin memohon petunjuk kepada Engkau. Angkat wajahmu dan katakan apa yang terjadi di Pati. Hamba mohon saran kepada Engkau. Keadaan di Pati sedang tidak dapat dikendalikan. Banyak perselisihan di sana. Baik, aku akan mengirim panglima dari keraton untuk membantu memenangkan keadaan. Oke, siap. Setelah Pati selesai memberi laporan kepada rajanya, Putri Sultan Trenggono yang bernama Putri Cempaka juga datang menemui Sultan Trenggono. Permisi ayah, ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa putriku? Katakanlah. Ayah dan ibu sudah tahu kan, kalau ada kerbau yang mengamuk dan merusak desa, penduduk desa sudah bingung dan ketakutan. Tolonglah ayah berikan solusinya. Putriku jangan khawatir, pasti ada salah satu rakyatku yang mampu mengalahkannya. Bahkan karena kuatnya, tangannya sendiri yang menjadi banteng seperti kerbau itu. Ayah harus yakin bahwa rakyat sendirilah yang akan mengatasi hal itu. Baiklah, jika ada yang berhasil mengalahkan kerbau itu, akan aku angkat dia menjadi panglima perang di Keraton Demak ini. Joko Tingkir ikut sayembara. Sebelum Joko Tingkir berduel melawan kerbau, sudah ada rakyat yang lebih dulu mencoba melawan kerbau itu, tetapi mereka kalah. Joko Tingkir lalu berduel melawan kerbau disaksikan para rakyat Demak. Akhirnya kerbau itu kalah dan rakyat bersorak-sorak merayakan kemenangan Joko Tingkir. Kembang tebu Joko tasiyena mlebu dadi guru sugih bondo awalemu aja ditiru. Demokrasi dadi menteri noto proyek pribadi penting tak dikutuk.
Setiap hari, Putri Cempaka terus mengawasi kegiatan Joko Tingkir. Lalu, Putri Cempaka jadi punya rasa suka kepada Joko Tingkir. Lalu, Sukma mengantarkan makanan untuk Ratu, sementara sang Ratu hanya terus melamun. Putri, ya ada apa? Putri kenapa? Aku bingung, sepertinya aku suka dengan kesatria itu. Kesatria siapa Putri? Itu Jaka Tingkir yang memenangkan sayembara, tetapi aku malah dijodohkan oleh orang lain. Ya sudah, Putri bilang saja sama ayah Putri. Iya, sudah kalau itu. Setelah tiba di Keraton Demak, Joko Tingkir ditemani Putri Cempaka sungkem kepada Sultan Trenggono dan Ratu Prambayan. Lalu Joko Tingkir melamar Putri Cempaka di hadapan ayah dan ibu Putri Cempaka karena Joko Tingkir dan Putri Cempaka sama-sama saling memiliki rasa cinta. Jaka Tingkir ingin mohon doa dan restu. Bangunlah nak, ada gerangan apa yang membuat kalian datang bersama-sama begini? Begini Paduka, saya dan Putri Cempaka telah saling mencintai. Oleh karena itu, saya ingin meminang anak Anda sebagai pendamping hidup saya. Ayahanda, ibunda, benar kata Joko Tingkir. Hamba juga memiliki rasa yang sama dan berharap ayah dan ibu merestui kami. Alhamdulillah, ibu senang mendengarnya. Ibu setuju. Baiklah, kalau niat kalian tulus dan kalian saling mencintai, ayah merestui. Banyak orang, bunga-bunga, barisan, dan antrian berjejer rapi. Semua mengucapkan selamat kepada Jaka Tingkir dan Putri Cempaka. Dan berakhirlah cerita ini. Akhirnya Jaka Tingkir menikah dengan Putri Cempaka. Nanti aja lah aku minumnya, tunggu aku pulang mengembara turbo. Aku nampak. Santai aja mas, mungkin udah takdir Tuhan bahwa keturunanmu akan ulang. Udah, kita lanjut aja latihannya nanti. Ada apa yang guru? Belum. Udah deh. Saya Jaka Tingkir ingin meminta. Saya Jaka Tingkir ingin memohon doa dan restu. Apa ya? Oleh karena itu, saya ingin meminang anak Anda sebagai pendamping hidup saya. Ayahanda, ibunda, benar kata. Baiklah, jika niatnya tulus dan kalian saling mencintai, ayah merestui. Pas tak dengar Pak Jonak apa baca di video Deski saya. Itu kayak gini dulu.